Numpang sedih dengan kasudratan Pramulah dipun jauh dari cekak pada itu monggo belajar mundur terhadap hadir monggo kawanan itu menjauh paleh jadi jangan sepanjang mbak Darwati ini perangkat saya memang senangnya asik kalau hati Jawa ini itu, jadi jangan usah dulu.
meneh nang ngarepe Pak Jaya. Itu yang baju apa itu warnanya itu dari Jogja itu Gunung Kidul. Itu luar biasa. Bojone halus Pak. Masuk. Memang itu kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah satu Indonesia. Yang saya hormati Ketua BPD kita anggota semua, mas-mas, mbak dari mahasiswa UMP yang sangat saya cintai, unsur lembaga desa, RT RW, juga kelompok tani beserta anggota saya banggakan, bulu perangkat desa Morejo juga yang sangat saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik beserta hidayahnya sehingga pada kesempatan di pagi siang hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di aula balai pertemuan desa Kuburjo. Tak lupa mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa sholawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita pada zaman kegelapan ke jalan terang benderang khususnya dalam memeluk dan menganut ajaran agama Islam. Amin. Saya atas nama Kepala Desa Kuburjo bahwa pada kegiatan agenda di pagi siang hari ini adalah program kerja dari KKN UMP budidaya ikan lele dalam MPR. Mungkin bagi para kelompok tani Desa Kuburjo kaitan dengan peternak lele ataupun minah ikan sing terdiri saka gerane terus nila sudah ada asing kaitannya petani ikan. Nah ini kok dalam ember, mungkin kelompok tani dia jangan termasuk ini ketua kelompok tani Kabupaten masuk beliau sudah ada secara olah tanah kaitan bercocok tanam budidaya ikan juga sudah biasa. Nah ini mesti dia berpikir kok hal yang baru ya kok dalam ember. Dan pikir awak dewe aku barang ini apa yang iso gede wong lokasi ini cium yang kuwi mesti ini ya berapa terus. Jadi monggo nanti kita sharing bareng-bareng, kita kaji ilmu karena apa selaku program kerja dari KNUMP mengisi apa yang belum ada di wilayah desa tersebut diadakan hal yang baru. Mungkin juga nek kaitannya non sewu dengan jerit Mas KKN cerita kaitannya nandur pari dengan yang buju kemarai aku mesti aku jenengan terus jadi keluar aja terkait agenda hari ini menjauhi mas-mas kali mbak dari mahasiswa UMP bahwa di Desa Kuburjo itu ada 4 kelompok tani yang terdiri dari 4 kados. Berawal dari satu kelompok tani waktu itu tahun 2000 Bapak Cari yang jadi kepala desa Pak Susarto itu kelompok tani masih satu tahun terakhir 2007 purna nanti Pak Sugi baru nambah kelompok tani ada 2 kelompok yang berawal dari Sri Kumpul 1 dan Sri Kumpul 2.
Terus zaman 2007 sampai 2014 itu ditambah permintaan dari BPN Pertanian, desa harus berbasis ada kelompok taninya, pecah dua lagi. Jadi Sri Maju 1 dan Sri Maju 2 jumlah yang 4. Jadi terkait dengan kelompok tani itu memang penting sekali. Masalahnya apa? Kalau desa tidak punya kelompok tani itu ingin mengajukan bantuan apapun juga repot. Karena apa? Yang terkait dengan bantuan badan baik itu aspirasi atau langsung ke dinas itu melalui kelompok tani dan atau gabungan dikuati oleh P3A. Dan pada waktu itu tahun 2014 sampai 2014 sampai tahun 2019 itu kelompok tani harus berbadan hukum. Di samping SK Kades harus berbadan hukum, akte dari notaris. Tapi waktu itu untuk formalitas yang saya buatkan cuma P3A dan sebagian kelompok tani karena menurut saya gawe yang lagi larang sebetulnya. Tapi untuk 2019 di sini kelihatannya tidak pakai akte, cuma proposal. Terus kaitannya dengan kelompok tani, karena menurut saya pengurusnya kan menurut saya yang aktif untuk daerah punya Mas Supri, Sri Maju atau Sri Kumpul? Sri Kumpul. Bisa saya keluar. Untuk Sri Kumpul itu kemudian Mas Supri masih utuh kelihatannya anggota. Tapi untuk dusun 1 sama dusun 2 itu maaf ya. Ya sepuh-sepuh wong itu harus reorganisasi, harus direvisi. Dan untuk dusun 1 Sri Kumpul 1 itu sudah direvisi di tahun 2 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah ya, ada tawaran dari provinsi kaitannya Al-Sintan. Apa ke Al-Sintan? Mas Supri ngerti itu. Dia wong wingi wae ajakan 2018 oleh traktor. Aku 2017 akhir itu saya mutasi dapat traktor, saya pakai itu. Alat itu pertanian, Al-Sintan. Bisa diesel traktor. Waktu itu kan lewatnya itu. Jadi saya ada tawaran kemarin, bukan aspirasi dari Dewan Kabupaten, saya minta provinsi. Mbok wujud ya apa diesel apa traktor aku ngerti ini penting aku jalur. Aku lewat. Masalahnya apa? Kemarin Mas Supri sudah kambing lewat kelompok tani Jenengan. Itu nggak boleh ada Mas. Itu harus bikin kelompok tani. Karena kemarin ada yang sudah dapat diajukan lagi langsung dicoret. Nah, saya aktifkan saya kelompok tani Mas Todi itu Dewi. Mas Todi apa betul? Sementara nanti tak ambil alih karena apa yang diminta dari provinsi itu cuma nama kelompok tani ya. Terus ketua Nidro benak proposal itu kali tak gawe ke usah khawatir. Yang penting nanti kalau bisa saya 2025 mau dimanfaatkan. Karena apa masa kelompok tani atau dusun wis tak kasih diesel. Traktor kelompok tani punya 2 Pak. Mas jadi terkait olah tanah kumpul sirat khawatir. Dengan cakupan lahan 110 hektar plus minus ada traktor sekitar 14. Jadi rak khawatir kurang keteter gak gini. Jadi cara diibaratke tandur ini saudara kumpul. Terkait yang lain untuk kelompok tani reorganisasi ya, besok saya tak minta mencari data terus semua aktif. Dan nanti kelompok tani itu non sewu maju mundur kelompok tani oleh kelompok tani seperti itu. Juga terkait permohonan proposal nanti gantian. Kemarin
masuk di tanah, terus alat pertanian, terus nanti gentenan komen nanti mentor. Untuk dosa depan Pak RT non sewu nanti jadikan kelompok tani tidak lagi. Ini ketuanya ada ya? Ketuanya kan Pak Kadus ya. Itu tak buat pengajuan proposal tahun 2016 waktu itu juga traktor itu ya. Oh 2015 itu dapat traktor aspirasi dari Dewan Golkar Provinsi, dari traktor 2 dari Dewan semua. Neng lewati dinas pertanian. Jadi jangan salah, aspirasi dari partai neng larinya misalnya kambing, nantinya larinya ke dinas peternakan. Itu masuk dulu udah paham. Jebul pada Pak, alah bikin gampang ngurus angel bodoh waktu ulang. Hadirin semuanya saya hormati, terkait kegiatan hari ini budidaya ikan lele. Nanti monggo kita belajar bareng-bareng. Neng aku jadi ya usul orang lele kok Mbak Mas kaitannya wong kumpul di rejo di nun jauh disampaikan petani di peternak mandiri, dalam arti mandiri itu dikelola sendiri, enggak lewat kelompok. Itu karena musim-musim ini untuk hewan besar, hewan kecil kan pitik enggak bahasanya, hewan besar kambing kan itu masih banyak virusnya dan masuk PHK. Itu jangan kalau bisa ya masuk ke situ, nanti kita undang dari dinas mana untuk itu. Nah kemarin sudah sih dari desa itu lewat Pak Keseran mengantar dan ketika hewan dan vitamin sapi belum, sapi tidak ambil berarti sudah. Nah, itu untuk pupuk seperti itu dari berpetani sekaligus non sewu sama peternak. Masalah kok itu efektif sekali. Dari sawah, utawi garap sawah, karo gowo arit, karo karung, balik ke sawah, oleh pakan tanaman seperti itu. Jadi memang maju bareng untuk kebutuhan sewaktu-waktu bisa dijual untuk di sekolah atau kebutuhan yang lain. Atau saya maaf ya kita nyimpang seperti yang lain terkait dengan sebenarnya besok pagi saya mau rapat mengundang khusus KTRW untuk periodisasi KTRW dulu 2019 dan 2005 sudah habis. Terus saya undang besok minggu depan enggak berapa kumpulan bosan kan. Itu revisi saja, revisi. Jadi kita undang lagi KTRW, kita revisi. Dalam arti revisi, nek sesabu terus, nek sekolah boleh ganti nih. Saya fleksibel saja lah, santai dengan pengemudi. Masalahnya apa? Mungkin dari Mbak Mas KMP karena di perkotaan, wilayah kelurahan yang fungsi itu RT/RW, bukan kadus ataupun bukan kaleng, karena dulu kelurahan itu punya kaleng kepala lingkungan, desa punya kadus kepala dusun, kelurahan karena negeri nggak boleh ada itu. Akhirnya yang difungsikan RT/RW seperti itu. Jadi sistemnya kalau kelurahan ini ya anak desa kan dari bidang RT/RW menidora nyalon aklamasi ditunjuk saja. Jadi untuk RT/RW yang sekarang masih menjabat, saya berharap dan meminta kalau bisa ya eksis saja, terus nanti tak buat SK baru berkelanjutan. Bagi sing wis nun sewu rasa abot, yo kita ganti jalan yang lain. Karena itu nun sewu gajinya rasa biro, bentuknya pengabdian. Terus saya sangat berterima kasih. Ini saya belum mau bahas yang ini cuma tambahan saja. Nanti kita sebenarnya mau mengundang RT/RW pagi Pak BPD. Ini karena waktu ikis kumpulan aja bosan. Yole yang sawah ora minggu depan saja. Koordinasi sekaligus sama orang. Jadi gitu ya, nanti nggak usah baca lebar, saya nyambung. Yang penting ini nanti tolong dan jauh dijelaskan, tak jelas-jelasin Mas. Nah, mau tanya jawab ya monggo. Yang penting pertanyaannya
Ojo nyimpang saka iki, ndak bingung Pak KKN. Misale takon nangani virus dari iki ya ora ketemu kok. Carane tak dulu kali piro mantun bacane repot. Kok paling Pak Sugini ditakon kelas A, nah repot naik taduran kamu. Aduh. Jadi kaitannya dengan budaya Garuda atau Minahika. Maka hukum itu bertanya. Ini yang dalam ember nanti yang berpaham jelas. Nah, dan ikan itu virus yang paling umum. Kena virus itu. Dulu kata-kata di zaman dulu ada virus matanya putih, ikannya oleh, jadi tambang kan. Itu iwak meskipun bisa dipanen juga bisa dipanen. Itu ada ahlinya nih kalau baju putih Pak Adnan Narjubi itu jagoannya budidaya ikan ternak ikan lele, bukan lele, geraknya sama nila, juga ternak kambing, sayur yang bagus, memang ahlinya dia. Nanti dia Bapak Ibu saudara kita kasih, nggak usah pada bareng, kalau kita saran-saran ngaji sih tahu bareng. Apabila ada tutur kata saya yang nggak berkenan atau salah dari awal sampai akhir, saya akan bisa minta maaf. Saya akhirnya yang dalam bila berhubungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Sumardi, Sarjana Ekonomi selaku Kepala Desa Purworejo. Yang saya hormati Bapak Hasri selaku Ketua BPD, yang saya hormati semua perangkat desa Purworejo, yang saya hormati Bapak-bapak kelompok tani desa Purworejo, serta seluruh rekan-rekan KKN UMP yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Tohasdiano. Di sini saya selaku penanggung jawab program budidaya dalam ember ingin menyampaikan sedikit materi pengantar tentang budidaya lele dalam ember. Sebelum kita melakukan praktek pembuatan alat tersebut, langsung saja ya Pak, kita langsung masuk materi. Budidaya lele menggunakan ember. Apa itu budidaya lele di ember? Budidaya lele di ember adalah metode budidaya ikan lele dalam wadah kecil yang dapat ditempatkan di lahan terbatas. Jadi dengan menggunakan ember kita dapat melakukan budidaya dalam skala rumahan seperti itu Pak. Kenapa harus pakai ember? Yang pertama itu tidak perlu lahan yang luas. Bisa di pekarangan, bisa di teras belakang, bahkan bisa di samping dapur. Yang kedua itu biayanya murah untuk memulai. Jadi ketika kita melakukan budidaya lele dengan terpal, itu kan membutuhkan dana yang besar, dan juga jika dananya besar, itu resikonya juga besar. Jadi kita bisa siasati dulu menggunakan budidaya pada ember. Jadi ketika kita mengalami kegagalan dalam budidaya tersebut, kita tidak terlalu rugi, terlalu banyak. Yang ketiga itu mudah dipindah. Kalau ada acara atau apa-apa di rumah, terkadang kan di rumah ada bunga
kan jumlahnya sedikit, jadi mudah dikontrol, mudah mengecek kesehatan ikan. Pemilihan pakan juga lebih terukur karena skalanya masih kecil. Siapa yang bisa memulai budidaya lele dalam ember? Itu semua orang, baik itu rumah tangga, bapak-bapak yang punya waktu luang setelah kerja, baik itu petani maupun perangkat desa pun bisa. Anak muda yang ingin belajar berwirausaha, pensiunan yang ingin tetap produktif, maupun semuanya, siapapun yang punya semangat untuk mencoba. Nah, itu untuk rincian modal awal yang kemarin kita buat itu, kita kan sudah membuat alatnya tersebut. Itu sekitar, itu kan harganya itu 80 ribuan satunya. Itu paket kerannya itu 5 itu 150. Untuk bibit lele yang kita pakai itu sekitar 210 ekor. Jadi setiap satu ember itu ada 42 ember. Sebenarnya itu bisa lebih dari 42, yaitu 40 sampai 60. Karena ini kita juga masih uji coba ya, kita jangan pada tebar dulu, kita ambil skala minimum itu 40, itu normal. Nah yang persiapan sekalinya itu pakan kita 15.000, kawat dan benih dan tombol. Totalnya itu sekitar 695. Jadi untuk melakukan budidaya lele dari ember itu membutuhkan modal sekitar 139 per satu ember. Apa yang diperlukan untuk sukses? Yang pertama, niat dan kemauan belajar. Jadi ini kan juga termasuk inovasi baru nih Pak. Di masyarakat juga belum ada atau sudah ada yang pernah mencoba? Pernah. Tapi pernah dengar loh? Pernah nyoba. Pernah nyoba. Itu kan karena ini inovasi. Karena itu inovasi baru, jadi resikonya itu dekat. Tapi kalau kita terlalu takut dengan kegagalan, nanti kita juga akan mencoba Pak. Jadi yang terpenting itu kita tidak takut gagal. Yang ketiga itu rajin mencari informasi. Sekarang kan eranya itu sudah internet, informasi di internet itu banyak. Jadi kita juga bisa belajar dari internet. Yang kedua itu ketelatenan. Ketelatenan dalam melakukan budidaya ember dalam ember itu memberikan pakan teratur. Jadi kan terkadang kita itu di desa itu kan sibuk ya Pak, yaitu kadang lupa makan. Nah itu kalau bisa jangan sampai. Sama membaca kondisi ikan. Kalau budidaya ikan lele setahu saya itu sama halnya itu budidaya air sebenarnya, bukan budidaya lele. Jadi ketika kita melakukan budidaya lele, yang terpenting itu airnya. Ketika airnya itu sudah clear, airnya itu sudah sehat, baru lanjut ke pakan. Selanjutnya itu lanjut ke perawatan ketika lele itu sakit atau terkena beras. Nah itu untuk perawatannya yang rutin itu memberikan pakan secara teratur serta mengganti air secara rutin. Itu ya rentannya itu 1 minggu. 1 minggu sekali itu dikuras diganti air. Kalau enggak, indikator lainnya itu ketika warna airnya itu sudah jauh atau sudah berdaun, nah itu juga bisa diganti. Semisal 5 hari airnya itu ternyata sudah bau, sudah seminggu, sudah itu diganti saja. Yang ketiga itu kesabaran menunggu waktu panen. Kalau umumnya melakukan budidaya lele di terpal maupun di ember itu ya sama sekitar 2 sampai 3 bulan itu buat Pak panennya gitu Pak. Ini sami mawon. Di ember pun waktu panennya itu sama. Dan selanjutnya itu tidak terburu-buru ingin hasil.
karena apa? Ini juga termasuk inovasi baru, kita masih belajar, tapi masih banyak kesalahan yang kita lalui. Tapi ketika kita sering belajar, sering mengevaluasi apa kesalahan yang kemarin kita lakukan, kemungkinan di sakit itu bisa membuat keuntungan untuk kita. Selanjutnya dia belajar dari pengalaman. Ini langsung praktek aja ya Pak. Pembuatan alatnya itu kan kita kemarin sudah membuat 4. Ini alatnya seperti ini. Kalau saya itu artinya langsung habis atau masih ada disisain? Habis kalau tadi kan kita juga sudah tanya-tanya Pak apa kayak budaya ini. Kalau emang dari awal dihabiskan airnya sampai panen itu harus dihabiskan, karena kalau nanti setelah besar pas kecil itu dihabiskan, pas besar itu tidak dihabiskan, itu nanti lelenya malah akan tiba, jadi saling makan. Jawaban Anda jangan. Jadi rakan. Jadi kalau yang coba alat itu Pak. Ini nama ember, makin masuk kerannya gitu. Nah, yang atas ini makin ditaruh kangkung. Ini sambil ini go apa? Makan dari ini, sedikit makan ditaruh kangkung. Masa pakai kawan dia, yang paling bawah. Oh, ini gini perakarannya. Jadi nanti airnya itu kan nempel suhu kan nempel. Awal-awal kan akarnya masih sedikit loh. Jadi dari sakit apa? Dari diri. Makanya yang produk gede itu rasanya akarnya monggo Bapak yang ajar untuk praktek. Masih apa? Masih apa sebelum praktek?
kita buat bolong-bolong. Aku lagi aman tak? Foto. Iya, kayak. Ini lucu. Aceh praktek apa betul Pak? Yo, kan tunggal apa kan? Iya. Ya, Terus kau bilang kayak sambil ngikutin di rumah di sini orang aku nggak. iya, iya,
Ini
Gimana Pak, kalau yang penolong terus tipe dari isi lainnya kira-kira pertanyaan apa belum? Anu Mas, itu seumpama dengan 42 ngasih makannya itu berapa sendok bulan sendok? Siapa kemarin itu angka yang hampir awal, berarti misal apa? Lele 40 di paling murah kan belum apa? Sekali makan. Jadi kira-kira sendok. Besok jangan yang misal kan meja ini jam beras toh. Misal jam beras itu bisa besok kan awal jam beras. Jam 12 apa jam beras berarti 8 jam sebelumnya jam 4 berarti terakhir makan itu jam 4. Ini dicari tengah kalau jam makan lah. Misal besok makan jam dulu berarti jam sekarang dikuras. Sekarang bisa lagi 8 jam lah. Ada boleh? Kurasnya airnya bisa masih ada ini kan posisi kerannya kan kita analisa kalau kita kerannya kesannya di sana bisa ada dikuras dulu itu dia satu persen dikuras dulu soalnya misal pas cilik itu dikuras dulu terus pas gede mau dikuras besar di sana makanya malah kanibal jadi malah saling makan jadi nanti latar aja dikuras terus dia pun dikuras terus misal nonton sisanya gitu sisa terus